Lebaran kali ini memang tidak seceria tahun-tahun sebelumnya bagi para pengusaha khususnya yang bergerak di sektor retail. Jika biasanya para pengusaha bisa meraup keuntungan besar di saat Lebaran karena penjualan yang meningkat tajam, kini hal sebaliknya justru terjadi di Lebaran kali ini. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani mengatakan bahwa hampir semua perusahaan retail mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat pada Lebaran kali ini. Penjualan berbagai produk jauh menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Seperti batik yang menjadi primadona di saat arus mudik tiba, justru anjlok sekitar 20%. Menurut para pengusaha, lesunya ekonomi pada Lebaran kali ini dikarenakan daya beli yang menurun, sementara dari sisi industri terjadi peningkatan harga. Menurut analisis Apindo, turunnya daya beli terjadi karena menyusutnya tenaga kerja formal. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, surplus antara peserta yang masuk dan yang keluar cukup kecil, di bawah 20.000 orang per April 2017. Sebenarnya terseok-seoknya usaha retail telah berlangsung cukup lama. Tercatat pada kuartal pertama 2017, sektor retail turun 20%. Menurut Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Renat Kasali, berkembangnya bisnis e-commerce menjadi salah satu hal yang patut diantisipasi sektor retail konvensional agar tidak tergilas. Bisa jadi sektor inilah yang menggerus industri retail tanah air. Nah, yang jadi masalah adalah memang karena perkembangan teknologi ini yang disebut dengan disruptive innovation atau disruption. Mengakibatkan bahwa mata rantai itu dari konsumen ke para penjual produk itu semakin pendek dan orang ingin langsung. Contoh yang paling saya khawatirkan adalah justru retail seperti Tanah Abang, Mangga 2 dan sebagainya. Dengan jalur tol dibuka pasca Lebaran ini, maka konsumen Indonesia yang senang travel itu bisa langsung pergi ke Cirebon, langsung pergi ke Pekalongan, sambil rekreasi mereka bisa membeli langsung. Dan cost-nya orang-orang yang mempunyai barang di sana menjadi lebih murah karena orang bisa direct. Bagaimana masa depan Tanah Abang itu menjadi persoalan dan kita harus pikirkan, apalagi ada media online saat ini. Jadi ada hal-hal yang kita harapkan cepat diambil keputusan, yaitu mengenai undang-undang e-commerce yang sudah ada di DPR yang sampai hari ini belum selesai misalnya. Sektor ekonomi digital Indonesia memang terus berkembang pesat. Kendati dibanding retail offline, proporsi sektor jual beli online ini baru di bawah 1%. Pemain-pemain dunia seperti Alibaba yang berbisnis lewat Lazada serta eBay lewat belanja.com juga sudah mulai merangsek di dunia jual beli digital. Pemerintah sendiri mencanangkan pasar e-commerce pada tahun 2020 mendatang bisa mencapai 130 miliar dolar Amerika. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Ya, Lebaran kali ini ternyata tidak seceria tahun-tahun sebelumnya. Itu bukan kata saya ya, tapi kata para pengusaha khususnya sektor retail yang mengeluhkan merosotnya penjualan mereka di Lebaran kali ini. Kalau saya sih tetap ceria karena berat badan saya naik 1,5 sampai 2 kilo. Benarkah geliat ekonomi di saat Lebaran kali ini lebih lesu dibanding tahun-tahun sebelumnya atau justru kue ekonomi ini mengalir ke sektor-sektor baru lainnya? Kami akan membahasnya malam hari ini bersama Bapak Antoni Hilman, Ketua Bidang Organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo. Terima kasih Pak Antoni sudah datang di CNN Indonesia. Kemudian ada Bang Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi dari CSIS. Terima kasih Bang Yose sudah mau datang. Saya akan ke Pak Antoni dulu nih. Saya mau tanya, memang betul Pak, tahun ini tidak seceria tahun-tahun sebelumnya bagi pengusaha untuk menikmati kue ekonomi saat Lebaran? Ya, memang kami mendapatkan informasi ya di lapangan dari teman-teman di sektor retail terutama. Memang terjadi ekspektasi yang tidak sesuai lah ya. Terjadi penurunan secara langsung kalau kita lihat di beberapa sektor seperti dikatakan oleh data yang didapatkan oleh Pak Haryadi misalnya di sektor batik misalnya karena dia juga bergerak di bisnis itu dia paling merasakan ya. Terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Terus juga kita lihat beberapa teman-teman yang di mall-mall ya. Jadi banyak orang yang datang, banyak orang yang jalan-jalan tetapi lebih sedikit orang yang berbelanja. Oh, memang, jadi midnight sale, great sale itu hanya dipandang-pandang saja gitu, nggak dibeli gitu Pak ya? Ya, jadi kelihatannya masyarakat tidak terlalu leluasa ya di dalam membelanjakan uangnya dan itu memang secara langsung berdampak ya terhadap pendapatan. Kita berharap sebetulnya di Lebaran saat ini dengan masa libur yang lebih panjang kemudian
THR dibagikan lebih awal itu bisa mendongkrak. Walaupun sebetulnya penurunan ini sudah mulai terasa sebetulnya di kuartal pertama ini di sektor retail itu sudah tekanannya sudah terasa, termasuk juga tahun lalu semester pertama di kuartal pertama juga kita mulai rasakan, tetapi di Lebaran ini kita berharap sebetulnya ada satu lonjakan lah ya. Seperti lebaran-lebaran yang sebelumnya, tetapi harapan itu kelihatannya tidak terlalu bisa dipenuhi. Boleh diulas kembali Pak Antoni, sektor-sektor apanya yang paling terdampak dari penurunan atau lesunya ekonomi ini? Ya memang yang kelihatan langsung itu adalah retail, misalnya di produk tekstil ya, tekstil dan produk tekstil, kemudian sepatu, ya memang ini yang kita lihat di sektor kebutuhan tersier ya, jadi kebutuhan sekunder sebetulnya yang kita rasa. Nah, ya memang yang bisa diukur langsung itu teman-teman di GAPMI juga mengatakan demikian, walaupun di makanan minuman juga lonjakannya tidak terlalu signifikan, walaupun ada pertumbuhan. Tetap tidak jauh dari ekspektasi yang diharapkan oleh pengusaha. Kalau tahun-tahun sebelumnya seperti apa sih Pak Antoni, bagaimana para pengusaha terutama sektor retail ini bisa menghadapi Lebaran dengan penuh keceriaan, senyuman, karena memang apakah memang setiap Lebaran itu kue ekonominya menjadi lebih berkali-kali lipat gitu sehingga? Ya, Lebaran itu kan selalu ya, Ramadan dan Lebaran itu kan ada terjadi peningkatan konsumsi yang sangat signifikan, di mana orang butuh makanan, kemudian berlebaran ya, bersilaturahmi dan segala macamnya itu kelihatan orang butuh baju baru, butuh sepatu baru gitu ya, butuh aksesoris baru untuk dalam menghadapi Lebaran seperti itu. Dan selalu ada peningkatan ya, yang bisa diprediksi gitu lah. Ya. Dan itu selalu terjadi gitu. Selalu terjadi. Tetapi kemudian juga itu tentu ditunjang dengan beberapa faktor yang lainnya. Artinya faktor pendapatan ya, faktor peningkatan pendapatan juga di tangan masyarakat, dan itu sangat berpengaruh juga seperti yang kita prediksi. Ini juga ada hubungannya dengan peningkatan sektor formal ya, di mana lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak terlalu banyak, tidak sesuai dengan angkatan kerja yang ada, sehingga memang sektor formal itu juga tergerus dengan kondisi seperti itu. Terutama daya belinya Pak ya? Sehingga kemudian daya beli berpengaruh secara langsung. Di samping itu juga kita melihat bahwa kebijakan pemerintah yang lalu ya, untuk tarif listrik misalnya, pengurangan subsidi di listrik untuk 900 volt ke atas. Lalu kemudian ada rencana kenaikan TDL untuk tahap 3, kemudian ada rencana kenaikan BBM. Meskipun BBM tidak jadi naik Pak, dipastikan. Ya, ada. Isu itu kan sudah menggelinding ya, kemudian ditambah lagi dengan tahun ajaran baru nih. Ya. Jadi kelihatannya masyarakat tidak bisa kita push, tidak bisa kita rangsang mereka untuk lebih cepat membelanjakan uangnya. Jadi kelihatan mereka lebih menahan diri untuk menghadapi situasi ekonomi yang ke depan yang mereka harus. Oke. Saya akan tanya ke Bang Yose, tadi curhatannya Pak Antoni sudah kita tangkap lah sedikit-sedikit Bang Yose ya. Ini karena masyarakat yang memang daya belinya tergerus, ekonomi secara makro kita memang sangat lesu, atau memang ada pertimbangan-pertimbangan yang lain sehingga kemudian sektor ini menjadi sangat rapuh atau sangat nggak nyusep lah tahun ini? Iya, saya pikir ini kombinasi dari berbagai hal ya. Kalau kita lihat memang perekonomian kita hampir 60% itu datangnya dari konsumsi masyarakat ya. Jadinya konsumsi masyarakat ini memang masih menjadi pendorong utama lah di dalam perekonomian kita. Tetapi kenapa Lebaran ini sekarang mungkin tidak menjadi mendorong roda perekonomian secara pesat, itu mungkin karena banyak hal. Yang pertama mungkin karena pendapatan juga, tetapi ini juga masih harus kita lihat dulu ya, apakah memang pendapatannya turun atau tidak. Karena kalau kita lihat dari data-data, misalnya data ketenaga kerjaan pada bulan Februari kemarin, survei bulan Februari kemarin itu menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Indonesia malah meningkat
Ya. Oke. Jadi ada Sektor formalnya, Bang. sektor informal. Sayangnya memang masih 60% itu di sektor informal gitu ya, yang pendapatannya mungkin tidak setinggi di sektor formal. Yang kalau kredit mobil harus susah sekali persyaratannya. Oh, sangat. Iya. Jadi ini pendapatan mungkin satu sisi, tetapi ada berbagai hal-hal yang lainnya juga. Seperti misalnya juga yang di sisi makronya kita bisa lihat bagaimana adanya kenaikan harga-harga di produk-produk yang mungkin bisa kita katakan produk-produk bahan pokok gitu ya. Ya. Di bulan Mei kemarin harga inflasi itu terjadi 1% pada hampir 1% kenaikan di bahan makanan. Ya. Itu kan membuat daya beli walaupun pendapatan kita sama, daya beli masyarakat akan tergerus dan banyak kemudian yang mengalihkan pengeluarannya ke arah bahan makanan dibandingkan dengan bahan-bahan retail yang lainnya. Sebelum kita berlanjut Bang Yose, tapi sebelumnya kalau dari kebiasaan ekonomi Indonesia misalnya, setiap lebaran itu atau fenomena arus mudik, arus balik, fenomena Ramadan, lebaran itu apakah memang ini membuat ekonomi menjadi lebih bergeliat, tidak hanya di pusat ke daerah, distribusinya juga menjadi lebih baik. Selama ini memang seperti itu, Bang. Ya memang ada seasonalnya seperti itu ya. Ketika lebaran itu biasa kita lihat adanya pertumbuhan konsumsi yang meningkat. Ya. Dan ini juga tercermin dari harga-harga, misalnya harga bahan makanan yang juga meningkat. Nah kelihatannya kemarin ini ketika bulan Ramadan, salah satu indikatornya kita tidak melihat adanya peningkatan harga-harga bahan makanan yang cukup signifikan, kecuali untuk satu barang yaitu harga daging sapi. Daging sapi. Ya. Jengkol Yang lain-lainnya aman gitu lah ya. Dan ini mungkin juga disebabkan karena memang kebijakan dari pemerintah yang cukup baik, tetapi kelihatannya tidak juga karena suplainya tetap aja sama gitu ya. Jadi mungkin memang ada penurunan di permintaan. Nah ini penurunan permintaan ini disebabkan karena tadi juga Pak Antoni sudah mengatakan ada kemungkinan harga listrik akan naik. Kemudian juga ini juga berbarengan dengan misalnya tahun ajaran baru gitu ya. Jadi ada substitusi pengeluaran dari yang tadinya mungkin untuk retail yang sekunder sifatnya sekarang menjadi yang lebih primer dan yang memang lebih dibutuhkan. Jadi bukan daya belinya yang menurun atau pendapatan yang menurun, tapi mungkin distribusi konsumsinya yang distribusi berbeda. Konsumsinya dan terutama juga disebabkan karena kenaikan harga di bahan makanan yang walaupun tidak terlalu signifikan tetapi sudah berlangsung sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi bulan Ramadannya sendiri tidak terlalu memperlihatkan kenaikan, tetapi dari sebelum-sebelumnya sudah ada kenaikan harga bahan makanan. Jadi Anda lihat di Lebaran tahun ini memang kondisi ekonominya memang tidak semenggeliat tahun lalu atau mungkin cukup lesu gitu. Tidak semenggeliatnya secara makro. Walaupun kita juga harus lihat ada faktor mikro di sana ya, yaitu bisnis model yang mungkin berubah. Oke, kita akan bahas Bang Yose mengenai bisnis model yang juga berubah dan juga apa sih sebenarnya indikasi-indikasi yang kemudian dilihat oleh Apindo sendiri bahwa memang tadi Pak Antoni katakan memang ekonomi sudah agak lesu, misalnya pendapatan masyarakat berkurang sehingga yang terkena imbas yang pastinya sektor retail itu tadi. Tapi kita akan bahasnya di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami, 7-Eleven tutup. Nasib industri waralaba yang bergerak di sektor retail ini memilih mengibarkan bendera putih di Indonesia. Hal ini mencerminkan industri retail di Indonesia tengah menghadapi persoalan yang serius. Lantas akan seperti apakah industri retail di Indonesia ke depannya? Menyerahnya 7-Eleven dengan menutup seluruh gerainya di Indonesia per 30 Juni 2017 menjadi peringatan bagi industri retail tanah air. Padahal Indonesia pernah menikmati masa-masa kejayaan industri retail yang tumbuh di level 2 digit. Kini, industri retail ini berada dalam situasi sulit. Kondisi ini dibuktikan melalui data Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan pertumbuhan penjualan industri retail yang cukup tajam pada tahun ini. Secara bulanan, penjualan retail tumbuh hanya 1 digit. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution juga mengakui adanya penurunan industri retail. Namun Darmin mengklaim sejumlah peritel masih memiliki ruang tumbuh dengan baik.
Lesunya industri retail juga diakui oleh Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Menurut APRindo, melemahnya industri retail karena persaingan yang ketat dan kondisi pasar yang tidak kondusif. Jadi pertama memang keadaan retail saat ini sedang tidak kondusif, terjadi persaingan yang sangat ketat antara toko yang offline dengan juga yang e-commerce atau online. Kemudian kedua juga adanya satu image bahwa kalau minimarket itu selalu memojokkan pengusaha yang lemah. Pola konsumsi masyarakat yang berubah juga menyebabkan industri retail kian redup. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Reynald Kasali menilai, perkembangan teknologi menjadi salah satu penyebab pola kebiasaan belanja masyarakat mengalami perubahan. Nah, yang jadi masalah adalah memang karena perkembangan teknologi ini yang disebut dengan disruptive innovation atau disruption, mengakibatkan bahwa mata rantai itu dari konsumen ke para penjual produk itu semakin pendek dan orang ingin langsung. Dan kita menyaksikan sekarang orang belanjanya langsung seperti itu, harga menjadi turun ke bawah. Nah, kalau tidak siap memang penjualan turun. Yang saya khawatirkan sebenarnya bukan sekelasnya 7-Eleven. Kalau pemerintah kita tidak cepat dan siap, memang yang dikhawatirkan akan ada banyak korban yang lain yang berada pada sektor retail. Tidak hanya dari pola konsumsi, kepastian regulasi terkait industri retail dari pemerintah juga menjadi persoalan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Reynald Kasali menitik beratkan pentingnya kepastian hukum yang diberikan pemerintah kepada pengusaha. Yang pertama tentu adalah kepastian hukum dan kejelasan antara pusat dengan daerah. Antara ketentuan yang diperbincangkan di level Menko dengan kementerian, rezim-rezim perizinan ini jangan terlalu asik membuat izin-izin sendiri-sendiri. Ketika teknologi informasi telah merambah hampir ke seluruh bidang, tak terkecuali sektor retail, pemerintah perlu segera melakukan adaptasi terhadap regulasinya. Dari sisi peritel, jika tetap ingin berkembang, peritel perlu mengikuti pola kebutuhan dan perilaku konsumen pada era retail digital yang sudah di depan mata. Jika tidak, bukan mustahil, akan banyak korban peritel lainnya yang mengibarkan bendera putih di Indonesia. Hus Indra, CNN Indonesia. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai Hari Raya Lebaran menjadi salah satu momentum untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi melihat kondisi saat Lebaran di mana banyak masyarakat yang mudik hingga penuhnya tempat-tempat makan. Seperti dikutip dari laman detik.com, Sri Mulyani melihat di beberapa wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera, aktivitas ekonomi akan bergerak lebih tinggi dibandingkan dari biasanya. Namun Menteri Keuangan berharap perputaran uang yang terjadi lebih banyak pada sektor non-tunai dibanding tunai. Kalau tadi para pengusaha retail banyak yang kemudian mengeluhkan kondisi sekarang agak kurang baik. Nah, berbeda dari para pengusaha retail yang mengeluhkan penurunan penjualan di Lebaran kali ini, para pedagang mainan di Pasar Gembrong, Jakarta Timur justru mampu mendulang omset yang berlipat-lipat di Lebaran kali ini. Seperti dikutip dari laman detik.com, para pedagang mainan di Pasar Gembrong ini mengaku bisa mengantongi peningkatan penjualan hingga 200% atau 3 kali lipat dibanding hari biasanya. Bahkan bisa mengantongi omset per hari hingga belasan juta rupiah. Beberapa pedagang juga mendirikan tenda sementara di depan tokonya hingga memakan tempat pejalan kaki. Hal itu dilakukan karena stok dagangan bertambah. Mainan yang cukup laris antara lain mobil remote control hingga hoverboard. Kita kembali lanjutkan dialog dengan Pak Antoni Hilman dari Apindo dan Bang Yose Rizal Damuri dari ekonom dari CSIS. Saya akan sebelum ke Pak Antoni, saya ke Bang Yose dulu. Bang Yose, kalau kita melihat memang ini memang terjadinya kelesuan yang dialami oleh sektor retail, hantaman yang cukup keras ini karena memang daya belinya yang menurun atau memang ada sektor-sektor lain yang kemudian didistribusikan pendapatannya. Kalau kita lihat dari data makronya ya kelihatan memang ada peningkatan pertumbuhan ekonomi itu ada gitu ya. Walaupun memang masih di bawah dari sebelum-sebelumnya. Konsumsi kita hanya bergerak kurang dari 5% misalnya. Tapi tetap bertumbuh ya. Dan beberapa sektor tumbuh cukup baik. Misalnya kendaraan bermotor. Penjualan motor itu meningkat cukup pesat sekali bulan Mei kemarin ini. Meningkat hingga 15% misalkan. Tetapi jadi orang mungkin menjadi lebih di tingkatan individu tuh orang lebih
bijak mungkin ya dalam arti kata memilih prioritas mana yang mereka mau membelanjakan karena mengambil berbagai kondisi yang ada sekarang ini. Semakin bijak semakin susah nih Pak Antoni kalau masyarakat memakainya. Tapi kalau kita tadi kan Pak Antoni mempunyai perspektif atau hipotesa memang karena lesunya ekonomi kemudian menghantam sektor retail ini karena memang pendapatan masyarakat yang cenderung tidak naik gitu Pak ya. Kalau kita lihat saya punya beberapa data grafis yang tadi sudah di-highlight oleh Bang Yose terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, boleh ditampilkan? Oke, kita lihat di belakang kita Bapak-bapak, ini bagaimana beberapa indikator makro misalnya ini laju pertumbuhan PDB, pertumbuhan ekonomi dari triwulan 1 2016 ya. Kalau kita lihat pertumbuhannya cukup tinggi sampai dari triwulan 4, 4,9,4%, kemudian agak naik sedikit di 5,1%, artinya tumbuh cukup baik gitu ya, Bang Yose dan juga Pak Antoni. Kemudian kita lihat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita lihat apa yang kemudian menyumbangkan sektor-sektor apa saja atau spending apa saja yang kemudian menyumbangkan dari pertumbuhan ini. Kita lihat di grafis selanjutnya. Ya, ini struktur PDB menurut pengeluarannya di tahun 2016 ini kalau kita lihat masih pengeluaran konsumsi rumah tangga masih cukup tinggi Bang Yose, 56,94% ini biasanya yang kemudian dinikmati oleh pengusaha retail ya Pak Antoni ya untuk bisa menjual barang-barangnya, kemudian pembentukan modal tetap brutonya 31,56%, ekspor barang dan jasa 20,50%. Kalau kita lihat ini masih sangat tinggi 56,94% untuk konsumsinya. Kita geser ke bagaimana data inflasinya. Kalau kita lihat data inflasi ini kemudian dalam persenan ya kalau kita simpulkan year on year hingga Mei 2017 ini mencapai 4,33%. Ini terbilang cukup terkendali karena masih di bawah target Bank Indonesia 4 plus minus 1%. Saya akan ke Pak Antoni. Kalau kita lihat indikator-indikator makro tadi konsumsi masih sangat tinggi 56,94% membentuk penyumbang dari PDB dan juga pertumbuhan. Inflasi juga cukup baik Pak, masih di bawah target batas aman dari pemerintah dan juga Bank Indonesia. Ini kan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat atau daya beli masyarakat kan tidak turun Pak. Ya, sebetulnya begini. Tadi kan dikatakan bahwa memang ada indikasi, ada distribusi pengeluaran yang lebih merata. Dan kemudian masyarakat juga kelihatannya karena faktor-faktor ekonomi ya, seperti dikatakan tadi kenaikan harga-harga ya TDL dan segala macam, termasuk juga situasi kalau kita lihat orang lebih mengantisipasi ya kondisi ke depan. Sebetulnya ini ada pengaruhnya juga dengan kebijakan pemerintah kan kalau kita lihat bahwa masyarakat itu lebih berhati-hati, mungkin lebih menahan diri untuk membelanjakan uangnya. Kemudian kalau kita lihat juga dengan faktor tidak bertumbuhnya terlalu signifikan, tidak bertumbuhnya sektor formal, ya. Kalau kita lihat kan beberapa waktu yang kemarin ini masih terjadi gelombang PHK dan lain sebagainya. Tapi informal kata Bang Yose cukup tumbuh. Ya baik kalau ya? kita begini orang kan dari formal ke informal ya. Kalau informal itu justru lebih banyak menyerap ya. Ya. Pasti. Ya. Nggak bisa jadi pengangguran di Indonesia. Nggak bisa. Jadi orang tetap, jadi kalau dia dari formal, dia lari ke informal, justru dia jadi jualan. Itu gitu. mempengaruhi spending nggak Pak? Ya. Mempengaruhi spending atau pengeluaran nggak? Bagaimana pergeseran-pergeseran? Tentu sangat mempengaruhi dong, gitu kan, sangat mempengaruhi. Justru itu dia. Kita kan berharap kebijakan-kebijakan di sektor investasi dan iklim usaha itu yang terus kita dorong supaya realisasi dari investasi itu semakin lebih cepat gitu loh. Ya. Gitu. Nah kita juga lihat di beberapa daerah dengan pertumbuhan katakanlah kawasan industri dan segala macamnya itu kan sebetulnya untuk memperbaiki persepsi supaya realisasi investasi itu menjadi lebih cepat sehingga penyerapan pekerja atau angkatan kerja di sektor formal. Terjadi peningkatan angkatan kerja tetapi tidak terjadi peningkatan kesempatan kerja yang signifikan, itu menjadi persoalannya. Untuk sektor, untuk para pengusaha sendiri, terutama di sektor retail, kita bicara mengenai hal yang lebih makro. Dampak-dampak yang paling terasa, Pak Antoni, dari kondisi. Ya, salah satunya itu yang saya katakan tadi bahwa masyarakat cenderung sekarang ini lebih menahan diri untuk membelanjakan uangnya di sektor retail. Termasuk juga tadi faktor ada pengaruh karena pengurahan konsep retail ya dengan konsep online dan sebagainya. Yang menurut informasinya tadi
Bang Rijal katakan pertumbuhannya sekitar 30-40. Sampai 30 Per tahun ya Bang Yose. 35%. ya. Kalau kita lihat itu tentu pengaruhi retail. Ditambah lagi juga kalau kita lihat selalu yang menjadi keluhan dari teman-teman retail ini adalah apa? Harga properti yang selalu naik, ya. Harga sewa toko yang selalu naik dan itu sangat mempengaruhi. Karena harus dipajang di etalase itu gitu dia, Pak. itu sangat mempengaruhi, itu menjadi beban yang istilahnya beban yang yang tak berkesudahan lah. Ya. Sehingga cost-nya menjadi lebih mahal. Cost menjadi sangat tinggi dan pendapatan tergerus. Ditambah lagi kalau kemudian orang menahan diri untuk belanja, yaitu di mana kita harapkan katakanlah biaya yang sudah di-spend selama 1 tahun terakhir ini bisa kita tutup dengan pergerakan ekonomi di bulan puasa dan lebaran ini, ternyata tidak mampu menutupi ya, pengeluaran-pengeluaran yang menjadi beban selama boleh dikatakan selama 1 tahun terakhir. Itu menjadi keluhan dari teman-teman. Nah, oleh karena itu memang perlu ada kebijakan yang lebih taktis dan strategis dari pemerintah untuk mengatasi masalah, katakanlah misalnya masalah properti yang seperti itu, sehingga beban properti ini menjadi lebih rasional. Jadi para pengusaha minta affirmative policy dari pemerintah. Ya, saya kira memang harus demikian dan itu tugasnya pemerintah. Iya. Ya, pemerintah yang harus melihat situasi itu karena ini nggak bisa dibiarkan. Karena itu kan bagian dari roda perekonomian ya yang harus dijaga. Affirmative policy seperti apa yang diharapkan pengusaha Pak untuk melihat kondisi seperti ini supaya lebih bisa survive gitu, mengarungi karang-karang lautan yang ya sebetulnya gini, pertama dari segi kalau kita lihat ya, yang rentan kalau kita lihat kalau retail ini kan kita bicara biaya sewa katakanlah teman-teman itu ya, mereka sewa propertinya mahal, sewa tokonya mahal, sewa mall mahal, kemudian pajaknya juga menjadi lebih meningkat ya. Kemudian yang kedua kalau kita lihat bahwa dari sisi pemerintah itu sendiri ya, dari segi distribusi ya, dari segi distribusi dan infrastruktur itu yang mempengaruhi kemudian harga itu juga menjadi beban dari peritel gitu. Saya akan ke Bang Yose. Bang Yose, kalau kita lihat kan selama ini kan memang kalau kita bicara kue ekonomi di saat Lebaran ini kan bisa mengalir kemana-mana gitu kan, membawa manfaat yang juga banyak tidak hanya di kota-kota besar tapi di daerah-daerah. Kalau bicara mengenai tadi yang dikhawatirkan oleh bapak-bapak dari pengusaha ini, sektor online ini menjadi satu tantangan baru yang mungkin saja belum siap diantisipasi. Seberapa menggerus dan seberapa bisa berbicara nih sektor ini? Mungkin kita harus lihat dulu data-data mengenai sektor retail itu sendiri gitu ya. Yang kita sebut sektor retail modern di Indonesia itu sebenarnya hanya kecil, 15% dari retail kita. Sementara 85%-nya ini tradisional. Nah, lalu pasar-pasar. Ya, pasar-pasar dan lain-lainnya di tempat-tempat yang biasa lah ada di tradisional market. Lalu sekarang ini muncul yang baru yaitu online retail. Online retail ini sekarang masih kecil, sekitar 1,5%. Masih kurang dari 2% dari retail di Indonesia. Tapi pertumbuhannya seperti tadi disebutkan sangat tinggi. Itu dalam 5 tahun terakhir ini sekitar 30-35%. Meningkatnya setiap tahun. 1% itu sudah bisa menggilas retail-retail raksasa. Ya, karena kalau kita lihat 1,5% dan satu lagi 15%, ya cukup besar juga kan sebenarnya. Sekitar 10% dari retail modern gitu loh. Memang secara keseluruhan tuh masih kecil. Tapi kalau untuk retail tradisional, mereka bahkan bisa memanfaatkan e-commerce tadi, online tadi, sehingga yang tadinya tradisional retailer itu malah mendapatkan kesempatan untuk langsung reach out konsumennya ya, mendapatkan konsumennya, terutama juga apalagi kalau yang UKM. Jadi ini memang seperti tadi dikatakan itu disruptive ekonomi. Disruptive suatu itu artinya keniscayaan itu Bang ya. Sesuatu yang memang akan terjadi, keniscayaan, tetapi juga akan merubah petanya. Ya, dan itu yang mungkin perlu diantisipasi juga ke depannya. Untuk kue ekonomi di saat Lebaran, kita kembali ke topik besar kita, kue ekonomi saat Lebaran dengan disruptive ekonomi ini, dengan ekonomi model baru seperti ini, apakah kue-kue yang dulu dinikmati semua happy kalau Lebaran Bang, sampai di daerah-daerah juga uangnya juga jadi banyak gitu karena semua bawa uang ke daerah. Apakah dengan disruptive ekonomi muncul sektor baru, leading sektor ini juga bisa mempengaruhi kue-kue ini juga? Ya, bisa. Atau karena semakin besar atau semakin kecil? Bisa juga bukan cuma merubah
bagaimana pembagian kue-kuenya ya, tetapi juga merubah kapan masyarakat akan membelanjakan uangnya. Dengan online retailing ini nggak lagi orang-orang harus menunggu misalnya ketika mudik berhenti di Pekalongan beli batik Pekalongan. Sekarang pengrajin batik di Pekalongan itu bisa punya online retailnya mereka. Dan mereka bisa menjual kapan saja. Konsumen pun bisa membelinya kapan saja gitu ya. Jadi ini juga ada perubahan kapan waktu konsumen membelanjakan uangnya tadi. Banyak pengusaha batik Pekalongan yang mengeluh di saat arus mudik sekarang kok penjualannya malah turun nggak seperti biasa-biasanya. Kita akan bahas bagaimana kemudian para pengusaha ini, Apindo ini menghadapi tantangan baru nih Pak Antoni untuk bagaimana harus menyesuaikan diri, kalau enggak kan bisa tergilas. Kita akan bahas itu di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Ini bagaimana Pak Antoni, kalau kita bicara mengenai tadi kan suatu keniscayaan yang harus dihadapi bersama-sama ini, Apindo kan kemudian akhirnya dari pernyataan-pernyataannya mengeluh bahwa memang kondisi ekonomi yang lesu, pendapatan masyarakat juga rendah sehingga sektor retail menjadi terhantam gitu. Ini kalau tadi ada fenomena baru, bisnis model baru seperti online ini yang kemudian bisa saja mencuri start atau mencuri peluang-peluang yang kemudian tidak diambil oleh sektor retail lama, bagaimana mengantisipasinya Pak? Ya, saya kira sebetulnya dunia usaha selalu kan mereka update lah terhadap perkembangan itu. Tetapi kadangkala perubahan yang begitu cepat ya, yang kemudian tidak didukung oleh dengan kebijakan yang memadai, ini yang menjadi masalah. Ya, katakanlah misalnya ada ketidakseimbangan, katakanlah misalnya di sektor retail yang kita lihat mereka yang offline ya. Teman-teman kita ini punya beban yang luar biasa dari segi cost ya. Harga properti yang mahal, kemudian kita membayar biaya-biaya yang ragamnya banyak sekali gitu ya, beban biaya yang cukup tinggi ya, beban pajak dan lain sebagainya. Tentu ini membuat pertumbuhannya itu menjadi sangat hati-hati ya, menjadi sangat terkendala, lambat ya. Sementara di sektor online mereka tidak punya beban macam-macam seperti itu ya. Memang yang diuntungkan si produsen ya. Cuma retail ini kan menjadi masalah. Jadi saya kira ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatur, bukan berarti kemudian membuat beban ya, katakanlah online-nya dibuat beban yang sama dengan offline, tentu itu sesuatu yang tidak mungkin juga dilakukan oleh pemerintah. Tetapi justru yang beban offline ini yang harus dirasionalkan ya. Cost-nya harus diturunkan karena kita butuhkan itu gitu loh. Karena dia kan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Anda bisa bayangkan itu mall-mall dan segala macamnya itu. Lama-lama orang mall sepi, nggak ada pengunjungnya. Dan itu berdampak terhadap ketersediaan lapangan pekerja. Ini labor intensif ini untuk retail ini. Kalau kita lihat ya, yang tahun-tahun lalu misalnya yang teman-teman di outletnya misalnya bisa satu gerai itu bisa menggunakan 3 atau 4 orang karyawan. Sekarang ini 1 orang ya. Jadi terjadi penurunan dan itu dampaknya langsung ya. Dampaknya langsung. Memang pengurangan 2-3 orang, tapi 2-3 orang dikalikan sekian puluh satu toko 2-3 orang gerai, gitu, Anda bisa bayangkan berapa puluh ribu gitu kesempatan kerja yang hilang di situ. Dan di Lebaran tahun ini sudah terasa Pak, kemudian Sangat kita lihat terasa, ya. dampak-dampaknya bagi para peritel di daerah. Seperti apa sih Pak keluhan-keluhan mereka itu? Ya kalau teman-teman di daerah begini, kita rasa misalnya retail di daerah mereka merasakan katakanlah tadi dikatakan sebetulnya memang ada distribusi yang mempengaruhi retail. Katakanlah misalnya kenaikan harga-harga barang di pasar. Kalau kita lihat ya pemerintah mematok katakanlah harga beras sekian, harga gula sekian, tetapi kan faktanya di lapangan itu tidak demikian. Jadi lonjakan-lonjakan itu memang selalu ada dalam bulan Ramadan sehingga kemudian orang lebih memilih yang kebutuhan primernya yang tidak bisa dihindari. Ya orang harus beli, tetap harus buat kue, orang harus buat ketupat, orang harus beli daging dan segala macamnya. Ketika harga dagingnya naik, melonjak, tetap melonjak, tentu beli bajunya agak nahan dulu gitu. Kan? Pasti begitu kan. Kalau harga gula itu naik misalnya, tentu belanja sepatunya juga mereka lebih hati-hati gitu, lebih menahan diri. Ya seperti Jakarta misalnya yang kalau dikatakan tadi mungkin tidak terlalu retailnya
masih merasakan misalnya karena terdorong dengan program subsidi pemerintah seperti KJP dan lain sebagainya. Tetapi kalau daerah-daerah yang lain ya kalau kita lihat kalau kita dengar keluhan dari teman-teman ini mereka mengatakan di daerah bahwa di pasar-pasar itu bahwa pendapatan mereka tidak berbeda jauh dengan pendapatan di luar bulan Ramadan gitu, di luar Harusnya ini Lebaran bisa gitu. mendapatkan Harusnya ini ini. ada peningkatan 2 atau 3 kali lipat sebagaimana yang Sementara mereka beban lakukan. THR harus dibayarkan juga oleh para pengusaha itu Pak ya kepada karyawannya. Bang Yose ini gimana Bang cari win-win solutionnya supaya industri retail konvensional atau offline tadi bisa berkembang, online-nya juga tetap jalan, produsen tetap happy, masyarakat konsumen terutama yang spending juga bisa happy Bang. Iya, kalau seperti itu memang agak ini memang masih masalah besar ya, bukan cuma di Indonesia gitu loh. Di salah satu laporan dari lembaga riset dunia itu mengatakan bahkan mereka memprediksi dalam 10 tahun ke depan 20% mall mungkin bisa tutup gitu loh. Iya ada yang memprediksi seperti itu. Tetapi ya tentu saja ini akan berdampak kepada employment, kepada tenaga kerja. Bagaimana menyerap tenaga kerja yang tadinya ada di sektor formal retail ini yang mungkin tidak dibutuhkan lagi ke depan-depannya. Nah ini memang masih menjadi masalah besar yang mungkin perlu kita pikirkan bersama-sama. Harus kita bahas duduk bersama di sini 1 jam 2 jam kita bicara lebih apalagi sampai saat ini misalnya pemerintah kita belum juga mempublish roadmap e-commerce yang sejak tahun lalu sudah dikeluarkan sebenarnya. regulasi juga belum ada Bang. Regulasinya sudah dikeluarkan, peraturan pemerintah sudah dikeluarkan, tapi bentuk roadmapnya itu sendiri seperti apa itu belum dikeluarkan juga. Jadi kita masih menunggu juga apa yang mau dilakukan. Sementara butuh payung hukum untuk kita bisa berselancar ke depan ini Bang ya. Kemudian Bang Yose yang terakhir dari Anda nih bagaimana kemudian kita kan bicara mengenai lagi-lagi kembali ke topik utamanya Lebaran ini harusnya membawa berkah, Lebaran ini harusnya membawa kue ekonomi kemana-mana. Bagaimana dengan segala keterbatasan seperti saat ini retail juga terseok-seok, model bisnis baru juga oke, kondisi ekonomi global tidak baik Bang, tapi ekonomi makro Indonesia juga cukup baik. Bagaimana kemudian dengan keterbatasan ini kue itu bisa dibagi lebih baik? Ya, sebenarnya yang lebih penting lagi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih dari sekarang ini. Ya, sekarang ini kan bermasalah tadi karena pendapatannya meningkat tapi tidak besar. Kemudian ada peningkatan harga, ada peningkatan di bahan makanan misalnya yang lebih bahan pokok, ada pengeluaran yang perlu dikeluarkan juga yang lain-lain sehingga belanja untuk baju, belanja untuk sepatu atau yang lain-lainnya itu yang akan dikorbankan gitu loh. Tapi tetap optimistik Bang ya Lebaran tahun ini masih bisa membawa berkah ekonomi buat masyarakat yang lebih banyak atau enggak terlalu sih karena itu tadi karena memang orang harus menjadi lebih bijaksana dalam mengeluarkan dalam pengeluaran uangnya tadi ya. Jadi yang satu-satunya cara adalah meningkatkan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita bukan lagi 5% seperti sekarang tetapi seperti 6% mungkin. Dan salah satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan investasi. Nah, jadi orang tetap belanja di sektor retail tapi juga bisa menabung dan juga bisa mendistribusi spendingnya untuk hal-hal yang lebih penting lagi. Yang lebih penting. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak atas perbincangan yang hangat. Mudah-mudahan ya Lebaran ini tetap membawa berkah meskipun Pasti membawa berkah sih. Meskipun Pak Antoni agak-agak lesu kali ini kayak grade sale-nya agak kurang berhasil tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan tahun depan ekonomi Indonesia lebih baik lagi, tumbuhnya lebih tinggi lagi. Terima kasih Bapak-bapak atas perbincangannya malam hari ini.